Pertanyaan berikutnya, Set. Ini masalah rumah tangga lagi, Set. Saya dan istri sangat bahagia di dalam pernikahan kami. Tapi Ustadz, saya sadar saya bukan laki-laki yang tampan. Istri saya juga tidak terlalu cantik. Terkadang ketika kami berhubungan, saya suka terbayang artis-artis terkenal. Apakah saya berdosa, Ustadz? Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan tersebut? Pertanyaan ini dari sosial media, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah hikmahnya kenapa Islam menyuruh guddul basar, turunkan pandangan dari yang haram. Karena syahwat mata ini akan membuat antum tidak pernah puas. Sekali antum buka di media yang tampil semua perempuan-perempuan cantik misalnya dan mengalahkan Islam, antum tidak akan pernah puas. Antum akan buka, lihat yang A, lihat yang B, lihat yang C, dan ini berpengaruh pada fitrah biologis seseorang. Itu yang tadi. Jadi pada saat dia biologis, biar istrinya sudah rangsang dia seperti apa, mohon maaf saya bahasakan ini, akhirnya dia tetap bayangkan orang lain, ini zalim terhadap istrinya. Begitu juga dengan perempuannya sama. Seringnya nonton laki-laki yang kekar, padahal suaminya kurus misalnya. Ya. Atau dia selalu lihat orang yang tinggi besar, suaminya pendek. Maka kan mengubah fitrah biologis dia kan. Suaminya rangsang dia seperti apapun, dia zalim terhadap suaminya, dia akan bayangkan laki-laki itu. Dari situlah juga ulama, salah satu sebab mengharamkan film porno gara-gara itu. Karena ditampilkan pasti orang lebih sempurna daripada pasangan kita. Dan zalim terhadap pasangan, kita bayangkan orang lain padahal yang memberikan kita kepuasan pasangan tersebut. Jadi saran saya yang pertama, guddul basar. Turunkan pandangan dari semua yang haram. Maka secara otomatis antum akan nikmatin apa yang Allah halalkan. Salah satu hikmah wanita disuruh berhijab, ini ulama bahas tentang masalah hikmah hijab, adalah kalau dia keluar rumah, suaminya selalu lihat dia berhijab. Pada saat dalam rumah, dilihat dia buka hijab, itu akan menambah rasa cinta. Kalau dia di luar buka jilbab, dalam rumah juga buka jilbab, tidak ada sesuatu yang istimewa. Itu secara kejiwaan. Gitu kan? Itu secara kejiwaan. Jadi memang guddul basar dulu. Itu dulu yang pertama. Ya. Jadi supaya tidak ada kebayang. Yang kedua berlindung kepada Allah SWT. Setiap datang bisikan itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena memang ini cuman permainan syaitan di pikiran kita. Bukan yang sedang kita bayangkan yang ada depan kita kok. Terus untuk apa pikiran ke sana tapi yang kita nikmati yang ini? Kenapa kita makan tempe, nih bayanginnya ayam, susah. Kan gitu. Nggak bakal enak tempenya kan? Saya sering kasih ilustrasi contoh makanan ini supaya mudah difahami. Kalau antum mau enak menikmati setiap apa yang Allah kasih sebagai nikmat, nikmatin yang sedang ada. Lagi ada nasi, tempe, sambal. Bismillah, nikmatin. Itu enak sekali kita makan. Tapi di saat itu antum bayangkan, kenapa tempe? Coba kambing goreng ya. Jadi susah, tempenya jadi nggak enak gitu kan. Apalagi antum sambil makan tempe di depan antum ini ada ayam goreng, ada ini. Wow jadi macam-macam. Udah tempe saya bayangin ayam deh. Kan nggak mungkin gitu. Ya. Jadi coba nikmatin yang itu. Berlindung kepada Allah SWT kalau ada ini. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, hadis Nabi SAW yang mulia yang ketiga, sering saling memberikan hadiah. Sering memperbaharui interaksi hubungan suami istri itu. Karena kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Saling memberikan hadiah maka kalian saling mencintai. Walaupun hadiah kecil. Cobalah suami saling memberikan hadiah. Terus selalu perbaharui. Perbaharui itu dengan cara komunikasi. Ini banyak masalah dalam interaksi biologi suami istri. Mereka tidak transparan. Tidak terbuka. Kebutuhannya apa yang kamu suka. Apa yang misalnya yang saya lakukan yang memuaskan kamu. Itu dibahasakan karena itu halal. Di situ saatnya antum bicara. Ada orang, ada pasangan halal tidak bicara begini. Tapi sama yang haram terbuka-buka bicara semuanya. Ini aneh benar. Ini yang halal nih bicara semuanya. Saya suka mata kamu, saya suka ciuman kamu, saya suka sentuhan kamu. Bahasakan sama dia. Oh saya tidak suka begini, maaf tadi ada bau ini. Bahasakan supaya diperbaikin. Jadi itu akan menutup sekali pintu-pintu untuk membayangkan di luar sana. Allahu a'lam.